لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة فإنك أن تكون منهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku, para jamaah Jumat yang berbahagia, dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan bersama-sama menuju Masjid At-Taqwa ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat fardhu Jumat. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai jamaah Masjid At-Taqwa kita termasuk di antara golongan daripada hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, khatib pada hari ini ia menyampaikan tentang tema khutbah, yaitu berkaitan tentang kepemimpinan yang menyesali perbuatannya di hari akhirat. Seseorang hamba, seseorang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama pemimpin, mereka akan mendapatkan penyesalan apabila mereka tidak bisa memimpin sesuai dengan apa-apa yang telah digariskan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah hadirin berbahagia bahwasanya kita ini semuanya adalah pemimpin. Anta amiru bi nafsik. Sesungguhnya engkau adalah pemimpin bagi dirimu sendiri. Dan juga di hadis lain dikatakan bahwasanya kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Sesungguhnya setiap kita adalah pemimpin
dan akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan dari apa-apa yang kita pimpin. Maka hadirin berbahagia, berbicara pemimpin ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting kita bicarakan. Dan bahkan di dalam kehidupan kita, di dalam ajaran Islam, pemimpin ini merupakan suatu hal yang wajib ada di dalam sebuah kelompok ataupun golongan. Dan bahkan di sebuah negara juga memiliki pemimpin. Bahkan di salah satu perusahaan saja, institusi pendidikan dan lain-lainnya juga memiliki pemimpin. Maka hadirin berbahagia, berbicara pemimpin tentunya kita harus melihat bagaimana kepemimpinan baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hadirin kaum muslimin berbahagia, mereka-mereka ini adalah contoh kepemimpinan yang mesti kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita. Berbicara pemimpin hadirin berbahagia, di mana-mana, di sebuah negara, di sebuah perusahaan, dan bahkan di salah satu atau mungkin di semua persemakmuran saja, mereka memiliki yang namanya pemimpin ataupun kapten kesebelasan. Maka bicara pemimpin di dalam Islam adalah bicara masa depan umat Islam itu sendiri. Hadirin kaum muslimin, maka di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya hendaklah setiap pemimpin itu mereka memimpin dengan adil. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar setiap pemimpin-pemimpin di antara kita berlaku adil dan ihsan. Ini adalah merupakan salah satu hal yang mesti dimiliki oleh setiap pemimpin. Mereka yang memimpin mestilah bisa bersifat adil, dan kemudian juga mereka yang memimpin mestilah bisa berlaku ihsan. Karena banyak di antara pemimpin-pemimpin bangsa, banyak di antara pemimpin-pemimpin di akhir zaman, mereka di antaranya mereka itu tidak memimpin tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan juga tuntunan Rasulullah SAW. Ingatlah hadirin berbahagia, setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang pemimpin yang tidak bisa berlaku adil, tidak bisa berlaku ihsan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, kepada orang-orang yang dipimpinnya, maka seseorang pemimpin tersebut siap-siaplah mereka akan mendapati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang menyesali atas perbuatannya. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, kepemimpinan tentu merupakan suatu hal yang mesti ada di suatu bangsa. Maka seseorang pemimpin, ada pemimpin yang mereka itu tatkala berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala diminta pertanggungjawabannya, mereka itu berbahagia. Sedangkan ada di antara pemimpin-pemimpin dikarenakan mereka tidak bisa memimpin dengan adil dan ihsan, mereka tidak bisa memberikan peraturan dan kebijakan yang pro terhadap rakyatnya, maka mereka pemimpin itu sesungguhnya akan mendapatkan penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, ada 3 golongan pemimpin yang di akhirat kelak nanti mereka akan mendapatkan penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang menyesali perbuatannya, adalah pemimpin yang selama kepemimpinannya
mereka itu adalah pemimpin yang kejam dan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang kejam, pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang tidak pro terhadap rakyatnya, maka sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang seperti inilah yang telah akan mendapatkan penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin berbahagia, maka Rasulullah SAW wanti-wanti kepada kita bahwasanya sejahat-jahat pemimpin di antara kalian, kata Rasulullah, adalah pemimpin yang mereka itu memiliki kebijakan peraturan yang tidak pro terhadap rakyatnya, tidak pro terhadap kemaslahatan umat, yang tidak pro terhadap kemaslahatan Islam, yang tidak pro terhadap syariat Islam. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, inna syarra li'a'il hukama fa innaka an takuna minhum. Sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin di antara kalian, kata Rasul, adalah pemimpin yang berlaku zalim, pemimpin yang berlaku kejam terhadap rakyatnya. Fa innaka an takuna minhum, maka sesungguhnya berhati-hatilah kalian daripada golongan-golongan yang seperti itu, karena di akhir zaman, kata Nabi, akan banyak bermunculan pemimpin-pemimpin di antara kalian, mereka itu hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Inilah golongan pemimpin yang pertama, yang mereka itu akan menyesali perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya, kepemimpinannya selama hidupnya di dunia, yaitu adalah pemimpin yang zalim dan pemimpin yang kejam. Yang kedua, hadirin berbahagia, pemimpin yang akan menyesali perbuatannya di hadapan Allah adalah pemimpin yang suka membodoh-bodohi rakyatnya. Hadirin berbahagia, banyak di antara pemimpin yang mereka itu tidak ingin rakyatnya pintar, yang tidak ingin rakyatnya cerdas. Padahal sebenarnya kita juga sebagai rakyat, meskipun mungkin pendidikan kita tidak tinggi, tetapi kita mengerti tentang pentingnya seseorang pemimpin dalam golongan ataupun sebuah negara. Pemimpin yang membodoh-bodohi rakyatnya, maka sesungguhnya mereka ini tidak akan pernah dimasukkan, dan bahkan mereka tidak akan pernah yang namanya merasakan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Rasulullah katakan, tiadalah seorang pemimpin di antara kalian yang di saat dia memimpin dan di saat itu dia membodoh-bodohi rakyatnya, dengan kebijakannya, dengan peraturan yang dia bikinnya, maka sesungguhnya dia tatkala meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah merasakan yang namanya surga. Illa haramallahu alaihi al-jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mengharapkan surga bagi pemimpin-pemimpin yang suka membodoh-bodohi rakyatnya. Hadirin berbahagia, inilah ancaman kepada pemimpin tatkala mereka yang suka membodoh-bodohi rakyatnya, maka mereka akan mendapati nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pemimpin yang menyesali perbuatannya. Hadirin berbahagia, yang terakhir, pemimpin yang menyesali perbuatannya adalah pemimpin yang mereka itu yang suka berbuat dusta, berlaku dusta dan kebohongan, dan juga orang-orang yang bersertanya, orang-orang yang mendukung kebijakannya, kebohongannya, yang menutupi kebohongannya, maka mereka akan mendapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala penyesalan yang amat tinggi, yang amat mendalam bagi mereka-mereka yang suka mendustai rakyatnya, mendustakan rakyatnya,
membuat sebuah aturan, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, undang-undang, kemudian bertujuan untuk memanipulasi, membodoh-bodohi rakyatnya, berdusta untuk mendapatkan sebuah jabatan, pangkat, dan semua itu akan mendapatkan penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang berlaku seperti itu, mereka akan mendapatkan penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, maka 3 hal ini menjadi catatan bagi kita. Jangan sekali-kali kita memilih pemimpin yang mereka itu yang suka membuat peraturan yang merugikan rakyatnya, yang mereka itu membuat peraturan yang tidak pro terhadap kemaslahatan umat, yang tidak pro terhadap syariat Islam, mereka itu anti terhadap Islam. Jangan sekali-kali pilih pemimpin yang seperti itu. Dan hari berbahagia, jangan kita memilih pemimpin yang suka berdusta, pemimpin yang suka mengumbar-umbar janji. Ketika mereka terpilih, mereka lupa terhadap janji-janjinya. Hadirin berbahagia, terakhir khatib sampaikan, mari kita menyikapi kepemimpinan ini. Mari kita lihat bagaimana para sahabat-sahabat Nabi tatkala mereka itu mendapatkan jabatan kepemimpinan, mereka itu menangis, mereka itu takut. Kenapa? Karena sesungguhnya pemimpin itu, jabatan seorang pemimpin kepala negara itu adalah merupakan amanah yang terberat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan manusia di dunia ini dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan, motivasi dan semangat bagi kita untuk bangsa kita Indonesia lebih maju, lebih islamis, religius, agamis. Insyaallah mudah-mudahan negeri kita ini akan mendapatkan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.